Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, tentu saja sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mana alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, kerabat, hingga umatnya sampai umatnya hingga akhir zaman. Ya, mungkin langsung saja hari ini Nadia sedikit meneruskan yang kemarin, meneruskan yang video Nadia sebelumnya, yang waktu itu Nadia menyampaikan yang di dalam surah Al-A'raf ya, yang mana setan itu bakal mendatangi manusia dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Itu yang kemarin Nadia bahas dalam video yang sebelumnya. Mungkin kita lanjut ya dari pembahasan kemarin. Kemarin penutupnya kalau nggak salah ingat Nadia bilang gini, oke, mungkin rasanya kita nggak maksiat, rasanya kita nggak berbuat dosa besar, tapi semoga kita nggak merasa sombong, semoga kita nggak merasa lebih baik dari seseorang, atau kita menolak hal-hal yang baik dari seseorang. Nah, mungkin kita lanjut. Di sini mungkin ada pesan-pesan minimal ada 6 pesan dari Imam Ibnu Qayyim. Itu ada 6 tahapan setan untuk menyesatkan, untuk mempelesetkan manusia gitu. Ada enam di sini. Jadi dia tuh, si setan ini tuh sabar banget gitu ya. Jadi Nadia bahas ini sama kayaknya Nadia dapat ini kajian ini, jadi Nadia meneruskan apa yang Nadia dapat di kajian Ustadz Wimar, jadi Nadia teruskan di sini ya. Yang pertama, itu setan bakal menyesatkan manusia di dalam dosa yang paling besar. Apa dosa paling besar? Syirik. Ya, jadi syirik itu akan diminta kita akan minta si orang apa sih Nat? Setan ini akan meminta manusia untuk berlaku syirik gitu ya. Itu yang tugas yang pertama. Kita lanjut lagi yang kedua. Jadi yang kedua ini tugasnya adalah, kalau yang pertama itu tadi misalnya gagal, si setan ini gagal untuk membuat manusia ke dosa besar. Kalau manusia yang ini tadi gagal, terus kemudian nggak mempan, mungkin karena si manusia ini mungkin imannya kuat, atau mungkin dia udah paham, atau mungkin dia udah sering ngaji gitu kan, atau seenggaknya dia ada takut sama Allah, atau ya minimal dia segan sama orang lain misalnya, atau dia lagi di lingkungan yang baik, jadi ya mungkin untuk berlaku dosa besar. Nah, kalau misalnya yang pertama itu tadi gagal, setan ini akan mengajak ke tahap yang kedua. Apa tahap yang kedua? Manusia akan digoda untuk melakukan perbuatan mengada-ngada dalam agama, itu perbuatan bid'ah. Nah, kalau misalnya ini gagal, masuk ke tahapan yang ketiga. Cepet aja. Yang ketiga itu adalah mengikuti dosa besar, zina, ghibah, besar. Semua dosa kayaknya besar ya. Ingat, salah satu dosa besar adalah dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang tanpa merasa bersalah. Ya, dosanya kecil sih gitu, tapi dilakukannya terus-menerus, mana nggak merasa bersalah lagi. Nah, itu ya. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu dosa kecil. Setan akan itu manusia untuk ke dosa kecil. Jadi setelah gagal menjerumuskan ke dalam dosa yang besar, setan akan mengajak pada dosa yang kecil. Dan ini ya juga bahaya.
ya, ya dosa semua bahaya ya gitu. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya dosa kecil lama-lama bisa menjadi besar karena satu, menganggap remeh dosa kecil tersebut. Yang kedua, terus-menerus dalam berbuat dosa, karena ingatlah yang namanya dosa ketika seorang menganggap itu begitu besar, berbahaya, menjadi kecil di sisi Allah. Sebaliknya, kalau misalnya ketika dosa itu dianggap remeh, maka menjadi besar di sisi Allah. Nah, pas diminta buat melakukan dosa kecil ini gagal, ya yang ke berapa tadi? Yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Dan pas diminta untuk berlaku dosa kecil ini gagal, si setan ini bakal masuk ke yang kelima. Apa itu? Disibukkan dengan perkara mubah. Mubah ya. Apa mubah? Yang sifatnya boleh, tidak ada pahala dan tidak ada sanksi di dalamnya. Gitu. Mubah dan merasa jadi nggak ada masalah. Padahal secara nggak sadar ketika melakukan hal mubah, di situ pula kita sedang tidak berpahala di saat yang sama. Kalau mubahnya menghabiskan waktu 2 jam, berarti 2 jam hilang tanpa pahala. Dan kita nggak kecewa atas itu. Itu yang kelima. Nah, kalau gagal gimana? Kalau gagal masuk yang keenam. Ya, setan itu akan menggoda manusia untuk berlaku maksiat. Enggak. Gini, pertanyaan. Ada pertanyaan. Setan itu menggoda manusia untuk berlaku maksiat atau amal soleh? Hmm? Maksiat atau amal soleh? Maksiat. Maksiat. Jawabnya maksiat nggak? Nah, yang keenam itu setan akan menggoda manusia untuk melakukan amal soleh. Amal soleh kecil dalam rangka supaya manusia menghindari amal soleh yang lebih besar gitu. Itu tugas yang keenam. Jadi setan akan menggoda manusia supaya si manusia ini luput dari pahala amalan yang lebih utama. Dan dia terus tersibukkan dengan yang kurang afdol gitu. Nah, kalau dalam tafsir lain tuh, itu tadi udah ya, yang itu yang 6 pesan dari Imam Ibnu Qayyim, yang 6 cara setan menyesatkan manusia. Kalau dalam tafsir lain tuh, yang Nadia pernah dengar juga, ya mungkin kalau salah nanti bisa diperbaikin ya sama teman-teman. Salah satu cirinya dari ayat yang menerangkan bahwasanya setan yang menggoda dari arah depan, belakang, kanan, kiri itu ada penjelasan lebih rincinya mengenai caranya mereka mendekati manusia. Ya, jadi caranya itu dijelaskan halus banget, pelan banget. Bahkan dalam terjemahannya tuh kayak sebagaimana orang yang lagi ngail pancing. Ya, orang ngail pancing itu kan sabar, gitu kan. Nggak kail, tarik enggak kan. Dia bakal nunggu banget buat waktu yang tepat. Begitu umpannya pas dimakan, bakal dia tarik. Ya, pelan gitu. Jadi ada ritmenya. Nah, ternyata caranya tuh gitu. Dia tuh benar-benar sabar gitu. Jadi nggak langsung ditarik ke hal yang haram, kayak dibuat. Jadi tuh nggak langsung ditarik ke yang hal yang haram. Jadi tuh kayak dibuat sini dulu, ke sana dulu, ke situ dulu. Sampai pada jarak mendekati sesuatu yang haram, setan bilang, ini yang nggak dibolehin sama Allah kan? Gitu. Aku nggak penasaran gitu. Coba aja kali gitu. Jadi gitu pelan 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 sampai ujung. Ketika udah sampai ujung, sampai udah mendekati hal yang haram, setan jebak gitu. Bahkan kalau kata dalam kajiannya Ustadz Nu'man Ali Khan itu bilangnya gini, diibaratin gini, ada pintu di masjid. Si setan ini nunggu nunggu di pintu, diem sabar gitu, nunggu orang yang sholat jamaah sabar gitu kan. Pas selesai yang orang sholat keluar kan, melangkah pas nginjek kaki keluar dari masjid, setan tuh udah bersiap sama sama palunya gitu, kayak pang gitu. Jadi pas udah orang jalan dari sholat apa tadi namanya, sholat jamaah, pas jalan keluar masjid, pas sampai waktu kenanya, setan tuh bakal plang gitu. Jadi gitu definisinya kata beliau tuh gitu. Ada yang sabar nungguin, sabar sabar sabar, pelan pelan pelan, iya iya terus sini sini gitu. Baru apa, ketika dekat dan waktunya tepat untuk dipukul, nah di situ plok gitu dipukul lah. Gitu penggambarannya tuh gitu kata beliau. Dia tuh jadi tuh gitu, maksudnya mereka tuh sangat terorganisir ya teman-teman. Bahkan ada laporannya, mereka ada laporannya gitu tiap hari. Kalau dalam hadisnya tuh kan
Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air laut. Ya, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Jadi diceritakan di situ, datanglah salah seorang dari bala tentara iblis tadi. Itu bilang, aku telah melakukan begini dan begitu. Habis itu apa kata iblis? Enggak, kamu belum belum sama sekali enggak melakukan apa-apa. Kan kamu tuh belum ngelakuin apapun, kata iblis gitu. Kemudian ada yang datang lagi. Habis itu beliau, astagfirullah. Setan ini bilang, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia sama istrinya. Maka apa kata iblis? Hebat, ini nih, ini yang hebat gitu. Sungguh dia tuh seperti aku, kata-kata iblis. Itu di hadis riwayat Muslim, mungkin nanti bisa teman-teman cek ya. Jadi apa namanya? Penutupnya adalah berarti kita jangan sampai kita merasa aman. Ah, cuma karena udah alim gak bakal lah digoda gitu. Gak bisa kayak gitu ya. Karena semakin itu apa namanya? Semakin kita solihah yang datang pun juga semakin semakin kuat. Godaan yang datang pun semakin semakin kuat gitu. Jangan sampai kita ngerasa udah cukup baiknya sampai di sini, kita ngerasa cukup solehnya sampai di sini, solehahnya sampai di sini. Karena syarat untuk kita nggak bisa lebih baik dari sebelumnya adalah kita udah merasa cukup. Yang perlu kita hati-hati masuk Nadia juga. Ini ya nasihat untuk Nadia sendiri. Tapi kemudian semoga apa yang Nadia sampaikan bisa sama-sama kita ambil manfaatnya ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu singkat, lebih singkat dari sebelumnya, video sebelumnya. Ya, segala kurangnya mungkin Nadia mohon maaf. Nadia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.